A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat yang satu ini belum pernah kita bahas biografinya. Maka pada hari ini kita akan membahas biografi sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub terkenal dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari. Dari sini kita akan mengetahui bahwa beliau dari golongan Ansor. Makanya dikenal dengan istilah Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau ini ikhwata, walaupun dari golongan Ansor, Ansor ini kan yang tinggal di Madinah, menyambut kedatangan golongan muhajirin yang berangkat dari Mekah. Walaupun Abu Ayyub tinggal di Madinah, tapi ia memiliki hubungan kerabat dengan Nabi kita Muhammad SAW dari jalur nenek beliau. Nama asli Abu Ayyub adalah Khalid bin Zaid. Dia lebih terkenal dengan kunyahnya, yaitu Abu Ayyub. Beliau termasuk As-Sabiqunal Awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam. Buktinya sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, Abu Ayyub ini sudah masuk Islam. Bahkan beliau termasuk rombongan yang pergi dari Madinah ke Mekah untuk melakukan baiat kepada Nabi SAW dalam sebuah peristiwa yang diistilahkan dengan baiat Aqabah. Nabi masih di Mekah, Abu Ayyub sudah masuk Islam. Banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Ayyub. Dia adalah salah satu manusia yang mendapatkan kehormatan untuk menjadi tempat singgah Rasul SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Nabi SAW hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Di Madinah, di sana Nabi belum punya rumah. Makanya ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, kemudian Rasul disambut dengan penduduk Madinah dengan sukacita. Berhari-hari mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Rindu sekali mereka ingin melihat wajah Nabi SAW. Maka begitu sampai di Madinah, disambut oleh penduduk Madinah. Dan masing-masing mereka ini mimpi, berharap rumahnya itu jadi tempat singgah Nabi. Maka ketika Nabi SAW masuk ke Madinah dengan menaiki untanya, Nabi melewati lorong-lorong di jalan kota Madinah. Setiap rumah yang dilewati Nabi SAW, mereka membukakan pintu rumahnya untuk Nabi. Dan mereka mempersilahkan Nabi untuk nginap di rumahnya. Akan tetapi, dikisahkan di dalam buku-buku sejarah, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, "Da'ha fa innaha makburah." Biarkan unta ini berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sesungguhnya unta ini ada yang mengatur dan memerintahnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang rumahnya sudah kelewatan ternyata tidak dihampiri. Orang yang belum kelewatan, mereka ini harap-harap cemas, berharap rumah mereka yang Nabi singgahi. Tapi rumahnya yang sudah kelewatan pun mereka tetap membuntuti Nabi SAW. Penasaran mereka, ini nanti Nabi mau berhenti di mana? Ternyata ikhwata, Allah menakdirkan untanya Nabi SAW berhenti di halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bagaimana perasaan Abu Ayyub? Senang sekali Abu Ayyub. Ibarat mendapatkan harta karun yang sangat berharga. Dipilih untuk menjamu, menghormati Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Abu Ayyub pun mempersiapkan rumahnya. Rumah beliau ini tingkat 2. Tapi ikhwata, tingkat 2 bukan seperti sekarang pakai cor semen. Dulu itu pakai pelepah kurma. Cor-corannya ya pakai tanah. Maka kemudian setelah dipersiapkan rumahnya, Nabi kita Muhammad SAW dipersilahkan oleh Abu Ayyub untuk tinggal di lantai 2 rumahnya Abu Ayyub. Akan tetapi Nabi SAW menolak. Beliau memilih tinggal di lantai 1. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad tidak ingin merepotkan Abu Ayyub. Sebab banyak orang-orang yang pengen ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi akan banyak tamu. Nanti kalau tinggal di lantai 2, kasihan Abu Ayyub. Maka Nabi SAW milih di lantai 1. Akhirnya Abu Ayyub pun naik ke lantai 2. Nabi di lantai 1. Maka ketika malam tiba, Abu Ayyub baru tersadar. Dia ini berada di atas Nabi. Yang di bawahnya itu ada Rasul SAW. Ya Allah, masa kita berada di atasnya Rasul SAW? Gimana nih istriku? Nanti kalau kita berjalan, berarti kita berjalan di atasnya Nabi. Kalau kita tidur, berarti kita tidur di atasnya Rasul SAW. Gimana ini? Akhirnya kata Abu Ayyub, ya sudah istriku, kalau gitu kita minggir saja ke pojokan. Biar kita ini tidak pas di atasnya Rasul SAW. Kalau kita jalan, jalan saja di pojok-pojok.
Tapi ikhwata, tetap saja mereka tidak tenang. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Kepikiran berada di atas Nabi SAW. Nanti kalau kita di situ, tiba-tiba Nabi SAW turun wahyu gimana? Lebih repot lagi kita. Akhirnya malam itu mereka sulit tidur. Keesokan harinya, Abu Ayyub menemui Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tadi malam kami tidak bisa tidur. Loh, kata Rasul, kenapa? Gimana kami bisa tidur? Kami ini berada di atasmu wahai Rasul. Kalau kami jalan, jangan-jangan ada debu yang rontok, ada tanah yang rontok, kemudian mengotori tubuhmu yang mulia wahai Rasul. Kami tidak bisa. Kami mohon wahai Rasul, engkau pindah ke atas. Ternyata Nabi SAW pun beralasan tetap dengan alasan yang semula. Tidak bisa wahai Ayyub, kasihan tamu-tamu dan juga kasihan kamu. Tidak masalah, kamu di atas saja, kata Nabi. Akhirnya ikhwata, malam kedua. Ternyata malam kedua lebih repot lagi. Abu Ayyub ini punya gentong, isinya air di lantai 2. Kesenggol gentongnya. Mungkin karena gugup, kesenggol dan tumpah airnya, subhanallah. Kaget Nabi Ayyub, waduh gimana ini? Kalau sampai rembes air ini ke bawah dan netesi Nabi Muhammad SAW di bawah. Maka sebelum itu terjadi, langsung Abu Ayyub mengambil selimut satu-satunya yang ada saat itu. Dan itu adalah selimut yang dipakai berdua untuk beliau dan istrinya. Kemudian cepat-cepat selimut itu diletakkan di air tumpah tadi agar tidak merembes ke bawah. Akhirnya malam itu kedua suami istri tidur dengan tidak berselimut menahan dingin. Esok paginya Abu Ayyub ngomong lagi sama Rasul. Wahai Rasul, tolong kami. Mohon engkau pindah ke atas wahai Rasul. Akhirnya Nabi Ayyub bercerita kepada Nabi perihal dia tidak bisa tidur. Setelah mendengar ceritanya Abu Ayyub, gentongnya tumpah. Ya sudah, kata Nabi, tidak apa-apa. Aku akan ke atas. Maka Nabi kemudian hari-harinya tidur di atas dan Nabi Ayyub di bawah. Ikhwata, hari-harinya Nabi SAW senantiasa dikirimi makanan oleh Abu Ayyub dari bawah. Setiap istrinya masak, dikirimnya ke atas, diberikan kepada Nabi. Setelah Nabi SAW makan, diambil lagi, dibawa ke bawah. Abu Ayyub cari mana yang bekas dipegang sama Nabi SAW. Kemudian dari situlah Abu Ayyub makan bekas yang Nabi makan. Ini namanya adalah ngalap berkah. Boleh dari Nabi Muhammad SAW, bukan dari ustadz atau orang soleh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada suatu hari, Nabi SAW tidak menyentuh makanan yang dihidangkan oleh Abu Ayyub. Masih utuh makanannya. Maka Abu Ayyub pun merasa khawatir. Cepat-cepat beliau menemui Nabi SAW. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak sentuh makanan ini? Wahai Abu Ayyub, kata Rasul, di situ ada bawang dan aku tidak suka. Karena baunya terlalu menyengat. Nanti kalau malaikat Jibril datang membawa wahyu, bagaimana aku menemui malaikat Jibril dalam keadaan mulutku bau? Tapi kalau engkau mau makan, tidak masalah, halal bawang berambang itu. Tetapi aku tidak suka karena baunya yang terlalu menyengat. Kalau kamu mau makan silahkan. Baiklah wahai Rasul. Sejak hari itu, Abu Ayyub tidak pernah lagi makan berambang dan bawang. Karena beliau ingin meninggalkan apa yang ditinggalkan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu tinggal di rumahnya Abu Ayyub sekitar 7 bulan. Nah selama 7 bulan itu Nabi dan kaum muslimin bangun masjid. Dan di samping Masjid Nabawi itu dibangunkan kamar-kamar, kecil kamarnya. Nah di kamar-kamar yang kecil itulah kemudian Nabi SAW berpindah. Mau tahu bagaimana kecilnya kamar Nabi SAW? Kita dengarkan ceritanya dari Aisyah radhiyallahu anha ketika menuturkan. Saat Nabi SAW sholat tahajud, Rasul SAW ketika tahajud itu kadang-kadang kepalanya Rasul menyentuh tubuh Aisyah yang sedang istirahat di depannya. Kalian bisa bayangkan bagaimana sempitnya kamar Nabi SAW. Juga ikhwata, ada seorang tabi'in pernah masuk ke rumahnya Rasul. Pada saat itu Rasul SAW sudah wafat. Kemudian tabi'in ini, beliau berdiri tegak. Lalu tangannya beliau angkat ke atas dan ternyata tangannya itu menyentuh langit-langit rumah Nabi kita Muhammad SAW. Begitulah kira-kira rumah Nabi kita Muhammad SAW. Kecil rumahnya. Kemudian ikhwata, kembali ke cerita. Ketika kamar-kamar itu selesai dibangun, Nabi pun berpindah dari rumah Ayyub. Tapi tetap bertetangga dengan Abu Ayyub. Karena Masjid Nabawi dibangun di halaman milik Abu Ayyub. Sehingga Nabi SAW dan Abu Ayyub selalu bertetangga. Dan Abu Ayyub ini selalu berusaha menyediakan makanan di rumahnya. Siapa tahu suatu saat Nabi SAW datang ke situ. Beliau sudah siapkan makanan. Kalau seandainya Nabi SAW tidak berkunjung ke rumahnya, maka makanan itu beliau santap dengan istrinya.
Sampai datang suatu hari, di tengah malam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an keluar dari rumahnya. Ketika keluar, ternyata ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Maka Umar pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang membuat engkau keluar di larut malam ini?" "Wahai Umar," kata Abu Bakar, "tidak ada yang membuat aku keluar dari rumah kecuali rasa lapar yang sangat. Di rumahku tidak ada makanan." Dan ternyata Umar mengatakan, "Wallahi, demi Allah, aku pun keluar karena itu ya Abu Bakar. Dua manusia paling mulia di muka bumi setelah para nabi dan rasul. Mereka tidak punya makanan di rumahnya." Ketika Umar dan Abu Bakar, beliau sedang bicara seperti itu, Rasul SAW keluar dari rumahnya. Kemudian Rasul SAW bertanya, "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, kenapa engkau keluar rumah malam-malam?" "Wahai Rasulullah, demi Allah, tidaklah kami keluar kecuali karena rasa lapar. Di rumah kami tidak ada makanan." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, aku pun keluar karena tidak ada makanan di rumahku." Lihat ikhwata, manusia-manusia mulia, manusia-manusia yang sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah, mereka kesulitan makanan. Maka kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Ayo kita ke rumahnya Abu Ayyub." Ternyata sampai di rumah Abu Ayyub, yang keluar adalah istri beliau. Maka dengan sukacita istri Abu Ayyub menyambut kedatangan tiga manusia mulia, Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar. Maka Rasul SAW bertanya, "Di mana Abu Ayyub?" Ketika mendengar suara Nabi SAW, Abu Ayyub langsung keluar. Kemudian Abu Ayyub menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian mempersilakan mereka masuk ke rumah Abu Ayyub. Kemudian Nabi duduk beserta dengan Abu Bakar dan Umar. Langsung Abu Ayyub menghidangkan kurmanya. Satu tandan kurma langsung dipotong sama Abu Ayyub. Di situ satu tandan itu ada kurma yang matang, ada yang masih setengah matang, tapi enak. Dibawa dihidangkan kepada Nabi SAW. "Silahkan makan wahai Rasul." Tidak hanya itu yang dihidangkan Abu Ayyub. Abu Ayyub pun menyembelih kambing untuk dimasak dan dihidangkan kepada Rasul, Abu Bakar, dan juga Umar. Abu Ayyub berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, tolong engkau bikinkan roti, agar Rasul makan roti dan kambing yang kita hidangkan." Maka dibikinkanlah roti buat Nabi SAW. Kemudian ketika sudah selesai, dibikin rotinya, dihidangkan untuk Nabi SAW. Ketika Nabi SAW melihat sudah siap, ada kambing, ada roti, ada kurma, kata Nabi SAW kepada Abu Ayyub, "Abu Ayyub, tolong sepotong ini kirimkan kepada putriku Fatimah. Sudah lama Fatimah tidak makan seenak ini." Subhanallah. Sedih kalau kita mendengar kehidupan Nabi kita yang begitu sederhana. Sampai-sampai orang mulia tidak ada makanan di rumahnya. Kita terkadang sudah ada makanan tapi tidak bersyukur. Maka ikhwata, setelah selesai makan, Nabi SAW melihat makanan tersebut. Kemudian beliau berkata, "Wallahi summa la tus'alunna yawma izin anin na'im." Demi Allah, sungguh kita semua akan ditanya oleh Allah di hari kiamat tentang kenikmatan yang kita rasakan. Jadi jangan kita sampai lupa dengan nikmat yang kita alami, dengan nikmat yang kita rasakan. Jangan kita kufur nikmat. Kadang-kadang ada di antara kita makanan melimpah di rumah, akan tetapi kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kita katakan kurang ini, kurang ini, kurang ini. Lihatlah ikhwata, bagaimana manusia-manusia yang begitu mulia di muka bumi ini. Mereka mengalami kesulitan dalam masalah makanan, dan mereka tidak pernah lupa dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Setelah selesai menikmati hidangan dari Abu Ayyub, sebelum Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar pamitan, Nabi SAW pesan kepada Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, besok datanglah ke rumahku." Kemudian keesokan harinya datang Abu Ayyub ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian kata Nabi SAW, "Wahai Abu Ayyub, ini aku punya budak. Budak ini aku hadiahkan kepadamu." Nabi SAW itu senantiasa berusaha untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Bahkan Nabi berusaha untuk membalas dengan yang lebih dari kebaikan yang orang lakukan kepada beliau SAW. Kata Nabi SAW, "Wahai Abu Ayyub, perlakukan budak ini sebaik-baiknya. Ini budak baik. Selama tinggal di rumahku, beliau budak yang baik." Maka kemudian Abu Ayyub pun membawa budak itu pulang. Sampai di rumah, istrinya tanya, "Budak itu milik siapa?" "Ini milik kita," kata Abu Ayyub. "Dikasih sama Nabi SAW. Dan Nabi SAW pesan supaya budak ini kita sikapi sebaik-baiknya." "Oh begitu," kata istrinya. Kemudian Abu Ayyub pun berkata kepada istrinya,
Demi Allah, tidak ada cara yang terbaik untuk menyikapi budak ini melainkan kita merdekakan budak ini. Maka kemudian Abu Ayyub pun memerdekakan budak tersebut. Begitulah kedermawanan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia ini bukan hanya dermawan, beliau adalah sosok yang pemberani, sosok yang perkasa, sehingga dicatat dalam sejarah setiap ada pertempuran selalu beliau ikut, kecuali ada halangan syar'i. Bahkan setelah Rasul SAW wafat pun beliau tetap mengikuti peperangan. Dan peperangan pertempuran terakhir yang beliau ikuti adalah ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim pasukan ke Konstantinopel. Dikirim ke sana untuk menaklukkan benteng legendaris yang ada di Romawi. Dan saat itu pasukan tersebut dipimpin oleh anaknya Muawiyah, yaitu Yazid. Masih muda. Dan Abu Ayyub ketika itu usianya sudah 80 tahun lebih, tapi masih berangkat berjihad. Allah menakdirkan ketika masuk ke wilayah musuh, Abu Ayyub jatuh sakit, dan sakit keras, tidak bisa ikut perang. Maka panglima pasukan kaum muslimin Yazid bin Muawiyah datang membesuk Abu Ayyub. Setelah bercakap-cakap, kemudian panglima Yazid bertanya kepada Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, apakah engkau punya wasiat?" "Ya, aku punya wasiat. Seandainya aku meninggal nanti, tolong jasadku dibawa sampai ujung pasukan kaum muslimin tidak bisa melangkah ke langkah berikutnya. Mentok, yaitu sampai ke benteng Konstantinopel. Bawa jasadku ke sana. Kemudian kalau kalian sudah tidak bisa maju lagi, makamkan aku di tempat kalian berhenti di situ." Akhirnya ikhwata, betul pada tahun 52 Hijriah, Abu Ayyub meninggal dunia dan dia dimakamkan di bawah benteng Konstantinopel. Itulah kisah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Zaid atau yang terkenal kunyahnya, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita simak. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih untuk yang sudah mendengar sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.